Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi nikmat, kesempatan, kesehatan dan kekuatan oleh Allah, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang penuh mubarak ini setelah melakukan sholat isya secara berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan kajian tafsir Al-Jalalain surah Al-Baqarah. Ya, jadi yang punya Al-Quran mohon dibuka Al-Qurannya. Yang punya tafsir Al-Jalalain silakan dibuka tafsirnya. Surah Al-Baqarah ayat 13 dan 14. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta para pengikutnya yang setia, sebagai rahmatan lil alamin, juga sebagai basyiran wa nadhiran, dan juga sebagai uswatun hasanah. Baik, mari kita buka pengajian ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa sama-sama. Allahumma ftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah pintu hikmahmu kepada kami, dan curahkanlah kepada kami rahmatmu dan gudang perbendaharaan rahmatmu, wahai Tuhan yang Maha Penyayang. Ya, jadi di sini kita akan belajar 3 materi sekaligus. Pertama tentang belajar tajwid dengan bacaannya. Yang kedua belajar nahwu ya, dengan bahasa Arabnya. Kemudian yang ketiga belajar terjemah dan tafsirnya. Ya. Baik, sebelum kita belajar tafsirnya ya, yaitu tajwidnya dahulu. Ya, di sini dikatakan di surah Al-Baqarah ayat 13, sebagaimana kita ketahui, wa idza qila, di situ ada 2 mad. Pertama mad tabi'i pada wa iza, kemudian qila, yaitu juga ada mad tabi'i. Tabi'i itu normal panjangnya, yaitu 2 harakat atau 1 alif. Kemudian yang kedua di situ ada la wa iza qila lahum la, ya, itu ada mim sukun ya atau mati bertemu dengan lam, ya, itu bacanya izhar syafawi ya, izhar. Jadi izhar itu artinya jelas, syafawi itu artinya bibir, jadi dibaca jelas itu mimnya dengan tertutup ya, dengan tertutup mulutnya. Qila lahum la tufsidu, ya, itu juga mad tabi'i. Fil ardi, ya, itu fil ardi kalau ada ketemu lam dengan alif dan lam dan sebelumnya ada huruf, maka alifnya tidak dibaca. Ya, yang dibaca lamnya saja. Fil ardi, fil ardi.
Jadi karena sukun ketemu sukun itu tidak bisa dibaca dua huruf mati yang bersamaan, ya. Jadi di alifnya itu tidak dibaca dan dibaca lamnya. Ini disebut alif lam qamariyah. Ya, jadi huruf qamariyahnya itu huruf al-hamzah atau alif. Qalu, kemudian kama amana. Ya, itu ada mad tabi'i ketemu dengan hamzah pada dua kata yang berbeda. Nah, itu disebut mad jaiz munfasil. Ya, mad itu artinya panjang, jaiz itu panjangnya boleh 2 harakat atau 4 harakat atau 4 harakat atau 2 alif atau 4 alif. Ya. Ini munfasil karena berbeda kata dengan kata yang lain. Yang kata yang pertama itu ada mad tabi'i, kemudian kata yang kedua ketemu dengan hamzah. Ya, jadi bacanya itu bisa 2, 4 atau lebih 6, ya. Kama amana. Bedanya dengan as-sufaha. Ya, sufaha. Ini tertulis kama amana as-sufaha. Artinya sufaha itu mad wajib muttasil. Ya, yaitu ketemunya mad tabi'i dengan hamzah dalam satu kata. Jadi panjangnya itu ya wajib di 4 harakat minimal sampai 6 harakat atau 2 alif atau 3 alif. Ya. Kemudian berikut innahum. Ya, innahum. Ya, di sini ada tertulis wa iza qila lahum aminu kama amanan nas. Ya, itu an-nas itu idgham syamsiyah. Idgham syamsiyah. Jadi tidak dibaca alif dan lamnya, yang dibaca langsung kepada nunnya dengan tasdid amanan nas, ya. Kemudian qalu, itu lagi qalu anu'minu. Itu ada mad tabi'i ketemu dengan hamzah yang terletak pada kata yang berlainan, ya, yang berpisah. Jadi itu disebut mad jaiz munfasil. Mad artinya panjang, jaiz boleh 2 harakat minimal, ya maksimal 6 harakat, 1 alif atau 3 alif. Kama amana itu seperti juga kama amana mad jaiz munfasil. As-sufaha itu mad wajib muttasil. Walakilla. Nah, walakilla ini idgham bila gunnah. Ya, jadi dimasukkan idgham bila gunnah tanpa dengung. Nah, jadi nunnya ini dimasukkan ke la, walakilla. Jadi tidak dibaca nun tapi dibaca walakilla. Ya'lamun itu mad arid li sukun. Ya, mad arid li sukun itu mad yang tiba-tiba, ya, tiba-tiba berhenti pada ayat akhir ayat. Ya. Jadi nunnya yang berbaris fathah itu dibaca sukun, ya, kalau dia berhenti la ya'lamun. Kemudian wa iza laqul ladzina, itu alladzina itu izhar qamariyah, ya, izhar maaf idgham syamsiyah. Alladzina. Kemudian qalu amanna, itu juga disebut mad jaiz munfasil. Kemudian amanna itu nun bertasdid disebut gunnah. Gunnah itu mendengung, dibaca amanna. Kemudian wa iza khalau,
Ya, khalau itu madlin. Ya, jadi tidak boleh panjang tapi dibaca lembut, khalau. Ila syayatinihim qa. Ya, mim sukun berketemu ka itu izhar syafawi. Izhar itu jelas mimnya dengan ditutup mulutnya. Ila syayatinihim qalu. Ya, karena di situ ada syafawi. Qalu inna itu juga mad jaiz munfasil. Ma'akum itu izhar syafawi. Innama gunnah. Kemudian mustahziun itu mad arid lisukun. Baik, mari kita baca sama-sama, ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas aminu kama amanan nasu qalu minu kama amanas sufaha. Coba yang tidak pegang Quran ya. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ya, baik, sekarang kita belajar nahwunya ya atau i'rabnya. Pertama kata waw, ya huruf waw itu harfu atfin.
huruf kata yang bersambung. Ya. Untuk menyambung kata sebelum dan sesudah. Ya. Mabniun alal fathah, dia berbaris fathah, itu tetap tidak berubah-ubah. Jadi tidak bisa dhamma dan kasrah. Kemudian iza itu ismu syartin, ya, dia sebagai kata yang berupa syarat, gairu jazim, ya, mabniun ala sukun, dia berada berbaris sukun, fi mahalli nasbin ala zarfiyah wa huwa mudhafun. Kemudian kila, fi'lun madin mabniun alal fathah, tapi wa huwa majhul, ya, lahu al fa'il. Jadi fa'ilnya itu tidak disebut. Wa naibul fa'il mahzufun, ya, naibul fa'ilnya itu juga tidak disebut. Taqdiruhu idza qila lahum, ya. Kemudian wa idza qila lahum, lam itu adalah harfu jarrin, ya, mabniun alal fathi litisalihi hum, ya. Kemudian hum itu domir muttasil, mabniun ala sukun fi mahalli jarrin wa huwa majrur. Wal jumlatul fi'liyah qila fi mahalli jarrin mudhafun ilai. Kemudian wa idza qila lahum aminu, ya, aminu itu fi'lun amrin mabniun ala hasbi harfin nun. Jadi nunnya itu dibuang karena dia fi'lun amrin. Jadi kalau fi'lun mudhari itu tetap nunnya, tapi kalau dijadikan amar maka nunnya hilang. Kemudian wal wawu, ya, wawu itu domir muttasil, kata ganti yang bersambung dengan amana. Amanu mabniun ala sukun, jadi wawunya itu berbaris sukun fi mahalli raf'in, pada menempati tempat rafa, disebut fa'il, ya, pelaku. Kemudian kama, ya, ini lafzun murakkabun min harfi jarrin, ya, jadi kannya itu harfu jarrin al-kaf, kemudian dia bersambung dengan ma, jadi dia tersusun dengan ma. Ma itu al-ismul mausul, ya, artinya allazi, ya, seperti yang. Al-mausul mabniun alal fathi, ya, karena di atas sesudahnya adalah huruf alif. Kemudian amanah, kama amanah. Amanah itu fi'lun madin mabniun alal fathi. Kemudian fa'ilnya itu annas, ya, annas itu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Kemudian qalu, ya, qalu itu fi'lun madin, ya, mabniun ala dhammi, jadi lamnya itu mabniun ala dhammi litisalihi biwawil jamaah, karena bersambung dengan waw jamaah, domir, yaitu waw yang menunjukkan banyak, ya, banyak. Wal wawu domirun muttasilun mabniun ala sukun, jadi wawnya itu domir yang bersambung dengan qala menjadi qalu, ya, jadi dia mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il, jadi di tempatnya rafa, karena dia itu mabni, di tempatnya rafa karena rafa itu dia sebagai fa'il. Kemudian anu'minu, nah, di situ ada al-hamzah harfun mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab, dia itu harful istifham, ya, tanda bertanya, apakah, ya. Kemudian nu'minu fi'lun mudhari marfu'un, ya, marfu'un. Kenapa marfu'? Litajarrudihi anin nawasib wal jawazim, ya, karena dia tidak ada huruf nasab yang menyertainya atau jazam yang menyertainya.
Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Jadi tandanya rafa'nya itu adalah dhamma yang jelas pada huruf yang terakhir. Wa fa'iluhu dhamir mustatir. Ya, fa'ilnya itu pelakunya kata ganti yang tersembunyi. Marfu'un. Ya, marfu'un wujuban takdiruhu nahnu. Jadi dia ada fa'ilnya itu kembali kepada nahnu. Kemudian as-sufaha. As-sufaha'u fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun zahiratun. Nu'minu kama amanas sufaha. Ala harfu istisnaiyah mabniun ala sukun. Ya. Ini istiftah iya, ya, artinya untuk memberi perhatian. Ya. Mabniun ala sukun. Innahum itu inna harfu taukid. Ya, kata bantu yang menunjukkan menguatkan atau meneguhkan. Ya, mabniun alal fathih. Jadi dia itu barisnya fathah. Kemudian hum itu dhamir muttasil mabniun ala sukun. Dia adalah dhamir yang bersambung berbaris sukun fi mahalli nasbin ismu inna. Jadi ismu inna itu mansubun. Jadi tapi di sini karena dia mabni maka dia fi mahallu nasbin. Ismun inna innahum humus sufaha. Ya, sufaha itu juga harfu inna juga marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun zahiratun fi akhirih. Jadi humus sufaha itu termasuk naat, ya, naat dari hum. Walakin al-wawu harfu isti'naf, ya, mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Kemudian berikutnya lakin, ya, lakin harfu istidrak mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. La harfu nafin mabniun ala sukun ya'lamuna fi'lun mudhari marfu'un litajarrudihi anin nawasib wal jawazim. Al wawu dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Kemudian ayat berikutnya 14 wa iza al wawu harfu atfin mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Karena mabni jadi tidak ada tempatnya pada i'rab. Idza zarfun yastaqbilu minaz zaman mabniun ala sukun mutadamminun makna asyart. Jadi dia mencakup arti syarat. Ya, apabila begini lalu begitu. Syaratnya kalau mau demikian harus demikian. Itu namanya syarat. Kemudian laku fi'lun madin mabniun ala dhammi litisalihi biwawil jamaah. Ya. Jadi mabniun ala sukun karena ketemu dengan wawul jamaah. Wawul jamaah itu dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Kemudian allazina ismul mausul mabniun alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Amanu fi'lun madin mabniun ala dhammi litisalihi bil wawil jamaah wal wawu dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Innama murakkabun inna al musabbih bil fi'li waqad batala amaluha. Jadi inna itu seperti fi'il karena ada sambungan dari ma, maka batal itu amalnya, yaitu tarfaul tansibul isma wa tarfaul khabar itu batal. Wa ma az-zaidah, ma itu adalah hanya tambahan, ya, tambahan artinya hanya al-kafah allati batalat amaluhu. Ya, juga itu menjadikan batal itu amal daripada inna. Ya. Innama jadi ini harfu taukid. Ya. Batala amaluhu lidukhuli ma al-kafiyah ala ma harfu zaid wa kafun mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab.
Nahnu dhamirun munfasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in mubtada. Muslihun khabaru mubtada marfu'un bil wawi li'annahu min jamak muzakkar salim. Ya baik, sekarang kita akan baca terjemahnya. Ya, berkata ya, bagus. Inna sesungguhnya. Ya, silakan. Inna sesungguhnya. Alladzina orang-orang yang. Kafaru kafir. Ya. Maaf, salah lihat. Wa idza dan apabila kila dikatakan lahum kepada mereka aminu berimanlah kama sebagaimana amana berimannya annasu orang-orang qalu yang mengatakan anu'minu apakah kami beriman kama sebagaimana amana berimannya as-sufaha'u orang-orang bodoh ala ketahuilah innahum sesungguhnya mereka humus sufaha orang-orang yang bodoh. Walakin akan tetapi la ya'lamun mereka tidak mengetahui. Wa idza laku dan apabila mereka bertemu allazina amanu kepada orang-orang yang beriman qalu amanna mereka berkata kami beriman. Wa idza khalau dan apabila mereka kembali ila syayatinihim kepada pemimpin-pemimpin mereka qalu mereka berkata inna ma'akum sesungguhnya kami bersama kamu. Innama nahnu sesungguhnya kami hanyalah mustahzi'un berolok-olok. Ya, jadi ini kalau mau dibaca tafsirnya sesungguhnya apabila dikatakan kepada orang munafik ya karena ini adalah ayat yang berkaitan dengan orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik itu kalau dia berucap, dia berbohong. Ya, kalau dia berjanji, dia ingkar. Kalau dia dipercaya, dia khianat. Makanya kalau dikatakan kepada mereka berimanlah, ya mereka merasa beriman itu hanyalah orang-orang yang bodoh ya. Jadi orang-orang bodoh itu adalah orang-orang yang beriman ya. Orang-orang yang tidak beriman itulah orang-orang pintar. Ini kebalikannya. Sesungguhnya kebodohan mereka tetapi mereka merasa pintar. Dan orang-orang yang pintar dia rasakan orang-orang bodoh karena orang-orang pintar itu adalah orang-orang beriman. Sementara orang-orang tidak beriman itu adalah orang-orang bodoh, jadi kebalikan. Tetapi mereka merasa bahwa mereka beriman, padahal mereka tidak beriman, kafir. Ya, yang dimaksud annas di sini wa iza qila lahum, jadi humnya itu orang-orang munafik. Ya, kalau dikatakan kepada orang-orang munafik berimanlah seperti orang-orang yang beriman. Jadi yang orang-orang yang beriman ini yang dimaksud adalah di sini dikatakan ashabun nabi, yaitu ada di tafsir Al-Jalalain, ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat nabi yang beriman. Nah, itulah yang dimaksud mereka orang-orang yang beriman.
Qalu, mereka berkata, ya anu'minu, apakah kami beriman, kama amanas sufaha, sebagaimana berimannya orang-orang bodoh. Jadi dia kira orang-orang beriman itu orang-orang bodoh, karena yang masuk itu orang-orang yang lemah, ya, lemah dari segi fisik, dari segi harta, dari segi keturunan, ya mereka orang-orang biasa, ya, sehingga mereka merasa orang-orang itu bodoh. Ya. Yang dimaksud la naf'alu ka fi'lihim, kami tidak mungkin mengikuti perbuatan orang-orang bodoh. Ya, masa kami beriman? Nah, yang beriman itu orang-orang bodoh. Qala ta'ala raddan alaihim, maka Allah menjawab, ya, apa yang mereka katakan itu. Ala, nah, ini ada di tafsir Al-Jalalain, qala ta'ala, ya, berkata Allah Ta'ala raddan, ya, raddan itu jawaban, alaihim, atas mereka, itu ada di tafsir Al-Jalalain. Ala itu artinya ketahuilah, ya, artinya ingatlah, ya. Innahum humus sufaha, mereka itulah yang sebenarnya yang bodoh, ya, bukan orang-orang yang beriman, tapi orang-orang yang tidak beriman itulah orang-orang bodoh. Walakin la ya'lamun, tapi mereka tidak tahu bahwa mereka itu bodoh. Nah, di dalam pepatah Arab itu ada dikatakan 4 macam manusia. Ar-rijalu arba'atun, ya, ada 4 orang manusia. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri fahuwa alimun fattabi'uh. Ada orang yang tahu dan tahu dirinya bahwa dia tahu, ya, maka itulah orang yang pintar, yang dapat menempatkan kepintarannya. Dia tahu dirinya pintar, maka itulah orang yang betul-betul pintar, harus kita ikuti. Kemudian yang kedua, rajulun yadri wala yadri annahu yadri fahuwa ghafilun, ya, ghafilun fa nabbihuhu, ya. Ada orang yang tahu tetapi dia tidak tahu dirinya bahwa dia tahu, ya, maka itulah orang yang lalai, orang yang tidak sadar, maka perlu disadarkan, ya, perlu diingatkan, ya. Kemudian ada yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fahuwa muta'allimun, ya, fa'allimuhu. Nah, ada orang yang tidak tahu tetapi dia tahu bahwa dirinya tidak tahu, ya, dia rasa dirinya memang bodoh, tapi dia mau belajar. Nah, ini masih mending, ya, maka ajarlah dia, ya. Yang menjadi masalah paling menjadi susah itu yang terakhir, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fahuwa jahilun fabtaidu. Ada orang yang tidak tahu dan tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, ya, dia bodoh tetapi dia merasa pintar. Ini yang susah. Ini yang susah. Kalau orang pintar merasa pintar, wajar. Orang pintar tetapi dia tahu dirinya, orang tidak pintar tetapi dia tahu dirinya tidak pintar, masih mending. Kalau ada orang pintar tetapi dia tidak tahu dirinya pintar, ya, itu perlu ditegur. Yang susah itu kalau ada orang bodoh tetapi merasa pintar. Nah, inilah yang harus dijauhi. Ya, tarkul jawabi alal jahili jawabun. Pepatah mengatakan kalau ada orang bodoh yang merasa pintar, ya, kalau Anda berdiskusi maka Anda juga akan ikut bodoh. Maka tinggalkan orang yang seperti itu. Nah, ini termasuk orang munafik. Wa idza laqul ladzina amanu, ya, kalau orang-orang munafik itu, ya, di sini asluhu laqiyu. Jadi asal laku itu ada yaknya, laqiya, laqiyu, ya. Huzifat ad-dhammah. Jadi dhammahnya itu dihilangkan pada huruf ya. Listisqal, karena berat untuk membacanya.
Ya, karena liltiqa iha sakinah. Ya, karena bertemu dengan sukun yang berada pada huruf waw sakinah. Jadi kalau laqiyu itu ada yaknya ya berbaris sukun, kemudian ketemu dengan huruf waw. Ya, laqiyu. Ya, jadi ini susah bacanya, maka yaknya dibuang menjadi laku. Ya, seharusnya laqiyu tapi susah, maka dibaca laku, dihilangkan yaknya. Dan apabila mereka bertemu ya allazina amanu bersama orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat Nabi yang sudah masuk Islam pada waktu itu, qalu amanna, ya, supaya mereka tidak diketahui ya bahwa mereka itu kafir, ya mereka bisa saja amanna, kami ini beriman, tapi itu mulutnya, ya hatinya mengatakan tidak, kami tidak beriman. Wa iza khalau, ya, dan apabila ya orang-orang munafik itu kembali kepada halau minhum, ya di antara mereka, ya di antara mereka ini ada orang-orang munafik, ya bertemu dengan sayatinihim, ya kembali sayatinihim itu dimaksud di sini ru'asaihim, ya para pemimpin mereka. Ya, coba diperhatikan tafsirnya ya atau Quran, ya ada itu sayatin, itu jamak dari syaitan. Jadi syaitan itu bukan makhluk ya, tetapi dia itu adalah sifat. Jadi syaitan itu bisa berupa makhluk halus dan bisa berupa makhluk kasar. Halus itu gaib seperti jin. Jadi jin itu bisa ada setan, ya ada juga yang bukan setan. Ya, begitu juga manusia. Ada setan, ada juga yang bukan setan. Makanya di dalam surah An-Nas itu dikatakan minal jinnati wan nas, ya. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, katakan aku berlindung kepada Tuhan manusia. Tuhan manusia ini sebagai pemelihara. Pemelihara Rabbun itu pemelihara dari lahir sampai besar. Nah, kemudian Malikin Nas. Malikin Nas itu raja manusia. Itu ketika manusia itu sudah dewasa, ya sudah remaja, sudah jadi pemuda. Nah, itu jangan sampai pemuda ini dikuasai oleh setan. Ya, setan. Jadi harus dia berlindung kepada Allah yang menguasai setan itu, supaya setan itu jauh darinya. Kalau tidak dikuasai oleh Allah, ya pasti dikuasai oleh setan. Makanya kita berlindung kepada Allah, ya raja manusia. Ya, kemudian ilahin nas. Ilahin nas itu Tuhan sebagai yang disembah. Nah, ini kalau sudah tua, ya, orang sudah tua berumur lanjut, ya dia harus menyembah Tuhan. Artinya mendekatkan diri kepada Tuhan dengan banyak beribadah. Ya, karena umur sudah tinggal dekat kepada kematian. Ya, jadi jangan lagi mau berbuat dosa kalau umur sudah tua, tapi harus banyak-banyak bertobat. Tapi kalau pemuda, ya banyak-banyak berlindung kepada Allah karena mudah dikuasai oleh setan. Orang anak muda itu. Makanya di sini sayatin itu dimaksudkan di sini adalah pemimpin, ya, pemimpin yang sifatnya setan. Ya, karena orang kafir itu pemimpinnya setan. Setan itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Ya. Qalu inna ma'akum. Ya, jadi orang-orang munafik itu kalau bertemu dengan pemimpin sesamanya, orang kafir, orang munafik, itu mereka berkata, kami ini termasuk golongan kamu. Ya, kami juga ini sebenarnya tidak beriman, tapi kami sebenarnya kafir seperti kamu. Ya, orang munafik juga ini sebenarnya kami ini hanya mulut kami saja yang mengatakan beriman kepada orang-orang beriman, tetapi kepada kamu kami tidak katakan beriman. Makanya dia katakan innama nahnu mustahziun, ya.
Di sini dikatakan bihim bi izharil iman. Ya, jadi yang dimaksud mustahzin ini mengolok-olok itu artinya berbohong, ya. Berbohong dengan mengatakan mulutnya dengan beriman, ya. Izhar itu menampakkan keimanan. Jadi kalau dilihat dari lahirnya, wah seperti orang beriman, rajin sholat, dilihat rajin puasa, tetapi sesungguhnya itu hanya pura-pura. Nah, itu namanya mengolok-ngolok. Ya, mengolok-ngolok itu menipu. Seperti kalau ada pemimpin itu memperlihatkan bagus dia waktu dekat pemilu pakai peci, pakai songkok, pakai sajadah, pakai sorban, masuk masjid, ya, berudu. Itu kalau dekat pemilu, tapi setelah pemilu, wah, kalau terpilih lupa semua itu. Nah, itu namanya pencitraan. Pencitraan itu penipuan. Ya, penipuan mau dilihat baik, tetapi sesungguhnya buruk. Ya, itu namanya penipuan. Dia jadi mengolok-ngolok. Jadi tidak bisa dipercaya. Karena kita tahu sebelumnya dia zalim, tapi setelah dekat pemilu, wah. Nah, inilah yang kita takutkan, jangan sampai kita mau tertipu dengan orang-orang bodoh yang kita mau dibodoh-bodohi. Ya, kalau kita itu orang pintar, ya pilihlah orang pintar. Jadi kalau orang pintar itu memilih orang sesamanya orang pintar. Orang bodoh itu memilih sesamanya orang bodoh. Jadi kalau orang bodoh itu ya gampang, cukup 300 ribu, ya sudah. Mereka tertipu dengan uang yang hanya berlaku 1 pekan, tetapi menderita seumur hidup. Ya, karena nanti kebijakan orang yang hanya mengandalkan dengan memberi sogok dan disogok, itu nanti hasilnya ya menzalimi. Ya, jadi jangan kita mau tertipu. Saya kira orang-orang anak-anak pesantren di sini ya tahu mana yang baik. Tidak perlu kita sebut bahwa ini kamu pilih, ya. Cuma kita tahu pilihlah yang bagus akhlaknya, bagus ibadahnya, bagus imannya, kelihatan kebijakannya, kelihatan perkataannya. Ya bisa dinilai dari penampilan yang benar. Karena ada juga penampilan kelihatannya bagus tapi sesungguhnya tidak. Ini yang tidak bagus. Ya hanya di luarnya tapi di dalamnya hati-hati. Inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, mari kita tutup sama-sama dengan membaca, ya. Sebelum kita tutup mari kita berdoa dulu. Mari ikuti saya. Allahumma ja'al hadzal Qur'an Rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilla'i husnina wa zihabi hammina wa ghammina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai penjernih hati kami, penerang dada kami, dan menghilangkan kesedihan kami, dan melepaskan kami dari problematika hidup. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.